Wah, 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 kejutan besar kembali datang. FIFA bikin kejutan lagi dan lagi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia terpilih dalam program FIFA, bikin heboh Asia terus timnas Indonesia. Kira-kira apa tugasnya? Simak detail lengkapnya di sini. Fans Harimau berontak. Sampai sekarang seolah masih tak percaya kok bisa-bisanya timnas Indonesia melesat jauh levelnya di atas Malaysia. Fans Harimau melayat tak terima. Padahal dulu Indonesia jadi bulan-bulanan kita, sekarang jangankan kita Malaysia, Thailand sama Vietnam kesulitan kejar Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco top resmi dikonfirmasi. Wonderkid Jerman Laurin Ulrich bisa bela timnas Indonesia. PSSI sudah langsung bergerak. Simak detail lengkapnya di sini. Terungkap. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Afghanistan, analisa Nova Arianto yang bikin timnas U17 Indonesia siap menang besar. Tetap setel kencang. Apa yang membuat strategi Indonesia kali ini begitu berbeda? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui semua yang perlu Anda tahu sebelum laga seru melawan Afghanistan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. FIFA bikin kejutan lagi dan lagi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia terpilih dalam program FIFA, bikin heboh Asia terus timnas Indonesia. Kira-kira apa tugasnya? Simak detail lengkapnya di sini. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mark Klok terpilih menjadi pemain yang bergabung dalam program terbaru FIFA, FIFA Player Executor Program. Mark Klok menjadi salah satu pemain yang terpilih dari 300 pemain profesional yang mendaftarkan diri untuk program tersebut. Bersyukur dan bangga terpilih dalam FIFA Player Executive Program, kata Mark Klok. Mark Klok menjadi perwakilan pemain Indonesia untuk program yang dikembangkan oleh FIFA ini. Saya bangga mewakili Indonesia untuk program ini di mana kami bisa menambah banyak peluang, kemungkinan dan tantangan yang akan kita hadapi dalam perkembangan sepak bola negeri, kata Mark Klok. Dilansir dari laman FIFA, Mark Klok akan menjalani program selama 1 tahun dan menjalani 6 modul selama program berlangsung. Di antaranya adalah manajemen sepak bola, termasuk mengelola klub, liga, dan anggota federasi. Ada modul mengenai pentingnya kesehatan fisik dan mental. Setelah itu dia pun akan menjalani modul yang berisi perencanaan hidup dan keuangan dengan fokus pada bisnis dan kewirausahaan, keterampilan manajemen, dan keuangan pribadi. Dia pun akan menjalani modul berisi personal image termasuk strategi sosial media, public speaking, crisis communication, dan reputation management. Mark Klok pun akan menjalani modul untuk membantu orang lain, membangun legasi dan berkeberlanjutan, serta ada studi kasus bisnis. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Fans Harimau berontak. Sampai sekarang seolah masih tak percaya kok bisa-bisanya timnas Indonesia melesat jauh levelnya di atas Malaysia. Fans Harimau melayat tak terima. Padahal dulu Indonesia jadi bulan-bulanan kita, sekarang jangankan kita Malaysia, Thailand sama Vietnam kesulitan kejar Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret lalu kembali mengangkat pamor skuad Garuda di kancah sepak bola Asia.
Selain membuka peluang lolos ke fase berikutnya, kemenangan itu juga berdampak langsung pada posisi Indonesia dalam ranking FIFA terbaru. Kini posisi Indonesia melesat ke urutan ke-121 dunia, naik 4 tingkat dari sebelumnya di peringkat 125. Kenaikan signifikan ini memicu berbagai reaksi, khususnya dari para pendukung seteru abadi di kawasan Asia Tenggara, Malaysia. Kemenangan atas Bahrain menjadi pembuktian nyata perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert. Permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, dan ketajaman lini depan jadi kunci keberhasilan skuad Merah Putih. Terlebih, kemenangan atas Bahrain menambah 12,6 poin untuk Indonesia di ranking FIFA, melengkapi tambahan poin besar sebelumnya usai menaklukkan Arab Saudi pada November 2024 yang menyumbang 16,24 poin. Dengan torehan positif ini, Indonesia kini terpaut jauh dari Malaysia yang saat ini hanya berada di posisi 132 dunia, selisih 11 tingkat. Malaysia sendiri hanya mencatat kenaikan 1 tingkat dari posisi 133 ke 132 usai hasil imbang melawan India dan kemenangan tipis atas Laos dalam laga persahabatan. Situasi ini membuat banyak fans Malaysia meradang dan mempertanyakan arah perkembangan tim Harimau Malaya. Di media sosial, sejumlah komentar menunjukkan rasa tidak puas bahkan frustasi terhadap kondisi sepak bola Malaysia yang dirasa stagnan. Kok bisa-bisanya sekarang Indonesia di atas Malaysia? Dulu mereka yang selalu jadi bulan-bulanan, tulis seorang fans Malaysia dengan nada tak percaya. Komentar serupa juga bermunculan mulai dari menyindir dominasi pemain naturalisasi di timnas Indonesia hingga menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia yang dianggap tidak serius membangun tim. Sudah dipenuhi pemain Belanda, tentu saja beda level. Pemain kita masih ribet ngadepin Laos, tulis komentar lain yang menyindir kualitas pemain Malaysia. Ada juga yang berpendapat, kenapa terus dibandingkan? Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia, kita cuma uji coba. Jauhlah bedanya. Tak sedikit pula fans yang justru mengakui keunggulan Indonesia. Kalau lihat kualitas pemain sekarang, Indonesia memang pantas masuk 100 besar. Malaysia, kayaknya susah kalau terus begini, ujar salah satu penggemar yang cukup realistis. Kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia ini menjadi simbol dari transformasi besar yang terjadi dalam tubuh skuad Garuda. Dari yang sebelumnya selalu dipandang sebelah mata, kini Indonesia menjelma menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mulai diperhitungkan di level Asia. Performa konsisten melawan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi menjadi bukti bahwa Indonesia telah naik kelas. Hal itu menggambarkan kejutan sekaligus kekesalan dari publik Malaysia. Perjalanan timnas Indonesia memang masih panjang, tetapi saat ini mereka berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah baru. Top Marco Top resmi dikonfirmasi. Wonderkid Jerman Laurin Ulrich bisa bela timnas Indonesia. PSSI sudah langsung bergerak. Simak detail lengkapnya di sini. Wonderkid asal Jerman, Laurin Ulrich dikonfirmasi bisa membela timnas Indonesia dan PSSI bahkan sudah langsung bergerak. Sejak pekan lalu, tepatnya pada 2 April 2025, muncul kabar dari akun @footballindonesia di Instagram bahwa ada seorang pemain muda asal Jerman yang punya darah Indonesia. Laurin Ulrich adalah seorang gelandang serang berusia 20 tahun yang bermain di posisi
yang sama dengan Marcelino Ferdinand. Dia bermain di tim satelit Stuttgart yang berlaga di kasta ketiga Liga Jerman dengan bermain dalam 12 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 5 assist. Menurut warta tersebut, Ulrich punya darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya, yang mana berasal dari Surabaya. Pada Kamis dalam kurung 10 April 2025, Yusa Nugraha menjelaskan lebih lanjut dan mengonfirmasi bahwa pihak keluarga Laurin Ulrich sudah mengonfirmasi adanya darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya. Sekitar 1 minggu yang lalu, ibu dari Laurin menjawab DM dari @football Indonesia dan menceritakan kalau Laurin benar ada darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya, kata Yusa Nugraha dalam video unggahan terkininya di YouTube. Yusa menjelaskan bahwa kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1941, dan pergi ke Belanda setelah itu. Namun dia kemudian pergi ke Jerman dan memiliki keluarga di sana hingga akhirnya Laurin lahir pada 2005. Menurut Yusa, gelandang serang berusia 20 tahun itu eligible di mata FIFA dan PSSI sudah langsung bergerak untuk mendekatinya. Pihak federasi sudah bergerak melalui agen VAR di Bacdim yang biasa bekerja untuk mendekati para pemain keturunan di Belanda. PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Laurin, ngobrol ke ayahnya dan sudah kontakan juga dengan ayahnya, tambahnya. Pada saat ini, Ulrich memiliki harga pasaran senilai 1 juta euro alias sekitar 17,38 miliar rupiah menurut situs Transfermarkt. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Terungkap, jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Afghanistan, analisa Nova Arianto yang bikin Timnas U17 Indonesia siap menang besar. Tetap setel kencang. Apa yang membuat strategi Indonesia kali ini begitu berbeda? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui semua yang perlu Anda tahu sebelum laga seru melawan Afghanistan. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, tetap mewaspadai Afghanistan. Timnas U17 Indonesia akan melawan Afghanistan pada laga pamungkas penyisihan grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar Jumat dini hari. Skuad Garuda akan melakukan rotasi di laga ini karena pertandingan perempat final sudah di depan mata. Sementara itu, Afghanistan memberikan sinyal akan bermain habis-habisan demi harga diri. Pertandingan kedua tim diprediksi akan berjalan ketat sejak menit awal. Nova Arianto menjelaskan semua pemain harus fokus pada semua pertandingan, termasuk saat melawan Afghanistan pada laga terakhir nanti. Menurutnya, laga tersebut harus bisa mereka maksimalkan untuk dapat mendapatkan hasil positif. Dia tidak ingin mereka memandang remeh tim lawan. Yang pasti semua pertandingan sangat penting buat kami. Tetap fokus. Fokus kami tetap sama ya, dan kita tidak pernah merasa Afghanistan ada di bawah kita atau di atas kita, kata Nova Arianto. Semua pemain harus berjuang keras selama di lapangan. Mereka harus tetap fokus agar bisa meraih kemenangan. Tetapi saya minta fokus pemain tetap sama. Saya ingin melihat sekali lagi semua pemain bisa tampil baik di saat lawan Afghanistan dan kita tetap meraih hasil yang maksimal nanti, ujarnya.
Nova menyadari bahwa tim lawan saat ini dalam kondisi yang kurang ideal. 2 kekalahan tentu jadi pukulan telak, apalagi mereka adalah pemain muda. Sekali lagi saya tidak fokus melihat lawan. Walaupun saya lihat di hotel tempat kita bersama, saya lihat secara mental. Secara psikis mereka cukup turun ya, terangnya. Nova sudah berpesan agar Garuda Asia tetap tampil maksimal melawan Afghanistan. Menurutnya ini juga jadi salah satu cara bagi mereka untuk menghormati tim lawan. Tapi saya nggak mau lihat itu dan saya tetap sampaikan kepada pemain. Pemain harus tetap fokus dengan apa yang akan kita buat besok dan saya minta pemain tetap kerja keras. Semoga kita bisa meraih hasil maksimal nanti, kata Nova.